Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Dia? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Kabar juga Mbak Oke, Kak Yulia Dia, dan karena teman-teman bedah semua. Alhamdulillah. Cara bedah buku ini, wilayahnya Kak Dia, berarti kita langsung ya Teh, langsung kita ke Kak Dia biar semakin seru, dan Yulia mau nyimak nih bedah bukunya seperti apa. Karena aku juga salah satu penulis dari kelas Nubar yang tadi kita share linknya. Seru banget. Bayangin aja hanya dengan 350.000 kita bisa bikin. Wah, seru banget. Udah gitu 1 tahun juga. Wow, kalau teman-teman masih bingung, aku tuh mau belajar nulis di mana? Nah, di pentas nulis buku yang PJ-nya ini adalah Kak Dia. Nah, makanya Kak Dia mau bedah buku nih pagi ini. Teman-teman silakan disimak. Yuk, asik kita seru-seruan dengan Kak Dia bedah buku. Silakan Kak Dia. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Ya, kebetulan hari ini bedah buku saya ditemani oleh moderator Ibu Hajah Riana. Jadi untuk awalnya saya serahkan ke Ibu Hajah Riana dulu ya. Ya, baik Mbak Dia, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini kesempatan pertama kali saya nih jadi moderator ini agak deg-degan ya, meskipun sudah sering juga sih pernah gitu, tapi biasa ya. Kalau di awal itu suka agak nervous, insya Allah kedepannya kita akan terus mengalir gitu. Baik, sebelum acara bedah buku kita buka hari ini, agar berjalan lebih khusyuk, lebih bersemangat lagi, kita sama-sama dulu dengan membaca basmalah. Bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain menurut keagamaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk pada kesempatan kali ini menjadi seorang moderator di acara kita bedah buku. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Hajah Riana yang telah berkenan menemani saya dalam acara bedah buku hari ini. Nah, terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang telah berkenan hadir meramaikan acara bedah buku kali ini. Meski di siang weekend ini biasanya menjadi waktu libur atau quality time bersama keluarga ya. Ya, betul Mbak Diah ya. Tapi teman-teman alhamdulillah ya Mbak Diah ya bisa sangat menyempatkan gitu ya untuk benar-benar memang kita mengetahui, mengulik terkait bagaimana sih kurikulum merdeka dan bagaimana nih seorang guru bisa merdeka belajar di kelasnya atau di sekolahnya masing-masing, seperti itu ya Mbak Diah ya. Iya, benar sekali. Sebagaimana yang kita ketahui di masa pandemi kemarin, Kemendikbudristek telah melakukan penyederhanaan kurikulum dalam rangka mengejar mitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss di masa pandemi dengan kurikulum darurat ya. Dan hasilnya 31,5% sekolah yang menerapkan kurikulum darurat ini berhasil mengejar ketertinggalan sebesar 73% di bidang literasi dan 86% di bidang numerasi ya. Nah, untuk itulah kemudian dalam rangka pemulihan pembelajaran di masa pandemi menuju endemi ini, sekarang sekolah diberi kebebasan untuk memilih kurikulum mereka, yaitu kurikulum merdeka sebagai salah satu pilihan kurikulum selain kurikulum darurat dan kurikulum 13 ya. Dan mulai 2023 ini, sekolah-sekolah sudah bisa mulai mendaftarkan sekolah mereka untuk menerapkan kurikulum merdeka ya, Bu Hajah Riana. Ya, Mbak Dia betul. Jadi pemerintah membuat kurikulum merdeka dan bagaimana merdeka kita mengajar, sebagaimana juga Menteri kita ya, Bapak Nadiem Makarim itu menyampaikan bahwa kurikulum merdeka ini pastinya memiliki tujuan tersendiri karena kurikulum sebelumnya itu akan sangat terkait sebenarnya ya dengan kurikulum sebelumnya yang akan kita terapkan pada kurikulum merdeka sekarang ini. Tentunya banyak sekali keuntungannya ya Mbak Dia ya. Iya, benar sekali. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi Inscript bersama para guru dan siswa untuk mengadakan program estafet writing atau menulis bersama yang bertema Merdeka untuk Belajar dan Belajar secara Merdeka.
Dan alhamdulillah, masya Allah ya, program estafet writing ini telah menetaskan satu buku antologi yang terbentuk dalam 2 jilid yang akan kita launching sekaligus hari ini ya. Saya izin share screen sebentar ya. Silakan Mbak Diah. Nah, sambil menunggu Mbak Diah ya, mungkin juga beberapa teman guru sudah ada yang menggunakan kurikulum Merdeka ya Mbak Diah ya. Masya Allah. Yang dimana mungkin kita sudah pernah merasakan juga bagaimana sih hasil dari kurikulum Merdeka meskipun masih belum semua kelas menggunakannya gitu. Baik nih, sudah mulai ada share screen-nya. Silakan Mbak Diah. Sudah kelihatan ya slide saya. Sudah terlihat ya? Iya, sudah Mbak Diah. Buku Merdeka untuk Belajar dan Belajar Secara Merdeka. Ini ditulis oleh Teh Indari Mastuti bersama 180-an penulis lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia ya, yang terdiri dari para guru dan siswa ya. Nah, kurikulum adalah sebuah proses, iklim, suasana, serta budaya belajar yang memanusiakan manusia, sehingga tidak hanya kemampuan dan pengetahuan siswa saja yang dikedepankan oleh para guru, tetapi penanaman karakter dan nilai-nilai bisa menjadi salah satu tujuan utama yang ditanamkan serta menyentuh hati siswa. Nah, oleh karena itulah, dalam kurikulum Merdeka ini, guru diberi kebebasan untuk memilih format, pengalaman, dan materi esensial yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan dari sisi siswa, mereka juga punya ruang seluas mungkin untuk mengeksplorasi keunikan dirinya masing-masing. Nah, seperti apa sih pendapat para guru dan siswa tentang kurikulum Merdeka ini? Semuanya tertuang dalam buku Merdeka untuk Belajar dan Belajar Secara Merdeka, karya para guru dan siswa di seluruh Indonesia. Masya Allah ya. Iya, Mbak Diah ya, memang sangat kita rasakan ya, kurikulum Merdeka ini banyak sekali di dalam bukunya ini ketika memang kita tuh menghadapi hal-hal yang wah sepertinya ide kita hanya cukup sampai di sini, tapi ketika membuka buku yang kita buat ini dengan Kak Indari, jumlah beberapa teman guru seluruh Indonesia, itu tuh kita membuka kembali buku-buku Merdeka itu ya, tulisan teman-teman. Ada ide bagus, kita gunakan di kelas gitu Mbak Dia ya, Masya Allah gitu kan, anak-anak kita tuh sangat tertarik dan antusias untuk belajar itu gitu. Iya benar. Nah, kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum baru yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Nah, memang saat ini belum semua sekolah yang mengimplementasikan kurikulum ini. Namun di 2024 pemerintah mentargetkan semua sekolah sudah bisa menerapkan kurikulum Merdeka ini ya. Iya, betul. Ya, guru erat kaitannya dengan ilmu. Namun dengan adanya wadah menulis ini diharapkan para guru di seluruh Indonesia bisa berbagi pengalaman, informasi, serta strategi pembelajaran mereka khususnya dalam implementasi kurikulum Merdeka ini terkait peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ya. Nah, selain dari versi guru, kita juga bisa mendeskripsikan apa itu merdeka untuk belajar dan belajar secara merdeka dari para siswa juga ya. Iya, sehingga betul. Harapannya dengan adanya kolaborasi ini, para guru dan siswa bisa menjadi lebih sinergi dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik. Pendapat para guru dan siswa ini kemudian tentang kurikulum Merdeka tertuang dalam buku Merdeka untuk Belajar dan Belajar Secara Merdeka. Saya share bukunya ya. Ini dia bukunya. Wah, terdiri dari 2 jilid ya, jilid 1 dan jilid 2. Ditulis oleh total 180-an penulis. Masya Allah. Begitu luar biasa ya antusiasme para guru dan siswa untuk menyambut kurikulum Merdeka ini sehingga mereka mengungkapkannya dalam 2 jilid buku ini. Ya, di sini bisa kita lihat para penulisnya, ada Teh Indari Mastuti, ada Bapak Anang Sutrisno, ada Bu Andin Mirza, ada
Angga Pristian, Ani Novia, Aris F. Rizal, Ayu Lutfiah. Wah, banyak sekali ya di sini. Nah, buku jilid 1 ini ada sekitar 176 plus halaman. Sementara buku untuk jilid 2 tebal 162 plus halaman. Jadi pastinya akan ada banyak sekali ilmu serta pengalaman yang bisa kita serap manfaatnya dari kedua buku ini ya, kedua jilid buku ini. Nah, rasanya nggak afdol nih kalau saya nggak sambil bacain apa aja sih kisah-kisah yang ada di buku ini. Saya mau bacakan dulu dari tulisan Teh Indari Mastuti ya. Luar biasa. Adakah yang tidak merdeka untuk belajar? Adakah yang belajar tapi tidak merdeka? Keduanya ada. Karena itulah tidak semua orang bisa bertumbuh dengan lompatan pencapaian. Karena bisa jadi mereka tidak merdeka untuk belajar atau mereka belajar tapi tidak secara merdeka. Kemerdekaan belajar membuat setiap orang mampu melompat lebih tinggi dalam hidupnya. Dia akan lebih ekspresif, kreatif, inovatif, dan lebih tahu apa yang dia mau. Kok bisa? Sebab setiap pembelajaran mengalirkan ilmu dan setiap ilmu memudahkan untuk melangkah dengan lebih tepat. Tak ada kata bingung, tak ada kata sulit, tak ada kata mentok. Pembelajaran akan memunculkan solusi-solusi dalam hidupnya. Kemudahan untuk melanjutkan langkahnya. Apakah Anda setuju dengan itu? Wah, kebetulan hari ini masih ada Teh Indari Mastuti yang berkenan menemani kita hari ini dalam bedah bukunya. Boleh nih Teh dikasih sedikit prakata dari Teh Indari sebagai mentor dari kelas kepenulisan bareng ini Teh. Silakan Teh. Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman semua. I'm so happy here. Sebenarnya tadi saya bilang sama dia, kayaknya aku nggak bisa ngikutin yang pas bedah buku karena ada undangan dari Bank Syariah Indonesia. Saya ngajar di sana. Ternyata jamnya jam 10. Jadi jam 10 artinya saya masih bisa ngajar di sini atau bareng sama teman-teman. Oke, saya mau tanya dulu, siapakah di sini yang merupakan penulis dari Merdeka Belajar Belajar Merdeka? Di sini sudah ada saya pastinya, lalu ada Pak Parjoko, ada siapa lagi di sini yang ikut dalam kelas atau nulis guru ya, nulis bersama guru. Kak Riana, oke Kak Riana, wow keren banget nih Kak Riana. Kak Riana ngajar di mana Kak? Saya kok baru lihat ya Kak Riana ya. Saya ngajar di SDI Al-Azhar 20 Cibubur. Masya Allah, Al-Azhar. Oke, Al-Azhar ya. Oke, Ya, Kak Riana, siapa lagi nih di sini? Oke teman-teman, ada Bu Rafi juga katanya di sini bahasa Indonesia ini kayaknya langsung aja beneran adalah seorang guru ya identitasnya. Oke baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam buku antologi belajar apa tadi belajar apa? Lupa gua. Belajar secara merdeka. Ini banyak pikiran banget ya ini nyebutin sampai lupa. Oke baik. Di sana sebetulnya adalah berbagi inspirasi daripada kita semua bagaimana cara belajar. Saya termasuk yang merdeka untuk belajar dan saya belajar secara merdeka. Kenapa? Karena saya kalau belajar itu nggak mau terlalu banyak mengikuti apa yang ini loh standarnya seperti ini. Ya, saya selalu kreatif. Ya, saya berpikir ada ilmu, saya modifikasi. Nah, itulah yang saya maksud dengan merdeka untuk belajar. Saya bisa belajar di mana saja, saya belajar dengan caranya saya. Ini salah satu contoh ya, teman-teman, kalau saya belajar. Saya kemarin diundang oleh Forsil Wanoja. Forsil Wanoja itu adalah gabungan dari tokoh-tokoh di Bandung. Cuman hadir di sana, saya bikin mind mapping seperti ini, teman-teman. Ya, ini cara saya untuk belajar. Jadi saya selalu mengajarkan teman-teman untuk kalau belajar itu harus merdeka kitanya. Jangan banyak pikiran gitu. Kalau banyak pikiran udah habis belajar
Lupa. Itu sebenarnya kita tadi ngomongin apa ya si ibu itu? Akhirnya lupa. Termasuk juga ketika para guru mengajar muridnya. Harus modifikasi, harus kreatif, harus merdeka cara mengajarnya. Sehingga akhirnya murid-murid pun merdeka ketika menyerap ilmunya dan mereka akan kreatif untuk memodifikasi apa yang guru sampaikan. Ya contoh, kalau zamannya saya ayo bikin pemandangan, pasti gunungnya 2, inget nggak teman-teman ya? Di atasnya ada buletan, itu matahari, ada pohon kelapa, lalu di bawahnya itu ada yang namanya itu sawah. Ternyata begitu ditampilkan di depan atau diperlihatkan sesama teman, tulisannya sama semua. Gambarnya sama semua. Itu buat saya tidak merdeka secara belajar. Ya karena diarahkan untuk menggambar seperti itu. Ya sekarang ya teman-teman, saya selalu bilang kalau mau menggambar ini, saya punya perpustakaan dan selalu didatangi anak-anak. Anak-anak itu tanya, Bunda, kalau gajah itu warnanya apa? Saya tetap bilang kalau gajah itu warnanya adalah kadang-kadang warnanya abu-abu, kadang-kadang warnanya hijau. Tapi terserah nak, kamu mau warnain warnanya apa. Yang penting buat kamu itu keren. Ya, Bunda, kalau matahari itu warnanya apa? Kamu boleh matahari warnanya biru, warnanya apa? Nggak usah warna yang sebenarnya, nggak usah. Kamu pengennya warna apa matahari? Nah, saya pengen bahwa semua teman-teman itu mempelajari dan mengajarkan dengan lebih bebas, dengan lebih merdeka. Kalau Anda tidak merdeka, Anda tidak bisa eksplorasi diri dan tidak bisa kreatif. Nah, harapannya adalah buku ini nanti teman-teman akan saling baca dengan para pengajar yang dia sudah menerapkan merdeka belajar secara merdeka. Oh, bagaimana cara saya juga untuk bisa melakukan seperti itu? Bukan hanya untuk anak didik, ya, bisa anak Anda yang ada di rumah, ya, bisa anak-anak tetangga Anda, bisa untuk diri Anda sendiri. Ya, artinya Anda harus merdeka untuk belajar dan belajar secara merdeka. Ya, Pak Parjoko mengajar di SMP 4 ya. Melawi ya, oke. Kemudian juga merasakan ya, menggambar pemandangan 2 gunungnya, 1 mataharinya, terus kemudian sawahnya dari atas sampai bawah itu makin besar makin sini. Itu kita banget ya. Maka jangan lakukan hal yang sama lagi kepada murid Anda. Biarkan mereka semakin terpikir, oh inilah cara saya untuk belajar, dan mereka akhirnya bisa mengambil dan mencapai sesuatu yang paling menurut mereka, saya nyaman di sini, dan ini potensi terbesar saya ada di sini. Masya Allah, tabarakallah. Selamat untuk para penulisnya, Ibu Hajah Riana juga luar biasa. Saya baru kalau cara dia dan teman-teman membawakan bedah buku udah makin keren, makin sini. Karena beberapa waktu ini saya terlewat untuk melihat bedah buku kalian. Maka selamat, inilah metode belajar eksploratif dalam menyelenggarakan bedah buku. Terima kasih dia. Terima kasih banyak Tewa. Jadi tambah semangat nih langsung gurunya yang mentornya langsung yang memberi kita insight hari ini, dan kita jadi makin semangat untuk belajar secara kreatif ya teman-teman. Nah, ya betul Mbak Dia. Mbak Dia, sebelumnya saya mau kasih pantun dulu nih buat Teh Indari. Jadi gitu, kalau dari ungkapan itu saya sangat-sangat bersemangat banget gitu ya. Saya mau sedikit pantun gitu ya. Dari buku Merdeka untuk Belajar dan Belajar secara Merdeka. Mulai dari diri sendiri. Terima kasih Teh Indari atas masukannya tadi. Masya Allah. Terima kasih. Berkata-kata. Keren banget. Masya Allah. Mbak Dia silakan. Iya, ini saya jadi penasaran nih, jadi pengen bacain juga nih tulisan Bu Hajah Riana nih seperti apa. Ini saya izin bacain ya Bu. Iya, silakan Mbak Dia. Merdeka untuk belajar secara merdeka bagi saya ini yang ditunggu-tunggu. Para guru dan murid bebas berkreasi, tetapi harus sesuai dengan standar operasional sekolah SOP yang telah dibuat bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, guru harus mampu lebih kreatif lagi dengan berbagai macam variasi model pembelajaran kepada murid agar lebih
aktif, berani, dan percaya diri. Merdeka untuk belajar ini salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Juga memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan murid. Ini sejalan dengan semangat pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Belajar secara merdeka. Murid-murid diberikan kebebasan untuk menuangkan ide, kreasi, dan inovasi dalam belajar. Apalagi sekarang ini yang menjadi tugas terberat guru dan orang tua adalah mengembalikan karakter anak selama sekolah online dan sekarang ini sudah offline. Di sekolah, saya melakukan kegiatan untuk mengembalikan karakter anak selama belajar di rumah, BDR, lewat budaya dan seni Islami melalui lomba-lomba, lalu diseleksi. Dari hasil melakukan merdeka untuk belajar secara merdeka yang sudah dilakukan, alhamdulillah membuahkan hasil yang luar biasa. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu guru? Apa yang sudah dilakukan dengan merdeka belajar ini? Ditulis oleh Ibu Riana N, FDI Al-Azhar 20 Cibubur. Ya, itu ya tulisan Bu Riana. Wah, boleh nih sharing sedikit Bu tentang bagaimana merdeka belajar menurut versi Bu Riana. Iya, kebetulan waktu itu saya pernah mengajar di kelas 1 ya, Mbak Dia dan Teh Indari itu. Jadi yang sebelumnya saya pernah mengajar di kelas tinggi, lalu harus turun ke bawah, luar biasa itu ya, mindset kembali, membuat kreativitas untuk anak-anak yang kelas 1 SD yang awalnya dari TK, perubahan peralihan itu ke SD gitu. Alhamdulillah dengan metode bermain sambil bercerita dan di sana kita menyelipkan beberapa materi, ternyata hal itu sangat mengena gitu dibandingkan memang kita monoton mengajar dengan metode ceramah gitu kan ya, yang sudah seperti itu. Tapi yang kita lakukan setelah ada kurikulum merdeka ini, kita bersama-sama dengan anak-anak memberikan beberapa ide gitu kan, kita sampaikan mungkin seperti bahasa guru di kelas, nah, bagaimana menurut kamu, kita ajak pendapat mereka, Bu atau Miss, bagaimana kalau kegiatan ini? Jadi ada tuh anak kelas 1 yang sudah bisa berbicara seperti itu gitu kan. Kalau saya berpikir wah seperti sudah orang dewasa ya gitu, seperti anak-anak kakak kelas tinggi dia bisa menyampaikan hal seperti itu. Nah, ketika kita melakukan project gitu, yang disampaikan dari beberapa ide teman-teman di kelasnya gitu, kita melakukan, Masya Allah, ternyata di pembelajaran saat kegiatan belajar mengajar itu, dunianya mereka itu ternyata ada di situ. Semua tertuang di situ, semua dinilai di situ, ternyata karakternya, penilaian sikap, ucapan, dan lain sebagainya, termasuk dengan knowledge-nya itu, di situ kita bisa menilai semua gitu. Oh, ternyata ya selama ini gitu kan, ide-ide atau inovasi-inovasi yang sudah pernah kita lakukan dulu ketika ada kurikulum merdeka dan guru merdeka belajar, anak-anak juga murid-murid belajar secara merdeka, itu banyak sekali menciptakan, banyak sekali muncul hal-hal yang baru yang memang seharusnya sekarang ini pada dunia zaman sekarang ini yang kita perlukan adalah itu gitu ya, sehingga secara tidak langsung ternyata gitu, mohon maaf sebelumnya saya waktu itu pernah mengikuti pelatihan terkait entrepreneurship gitu. Wah, di sini anak bisa gitu melakukan entrepreneurship itu dari sejak dini gitu kan ya. Karena di sekolah saya itu ada melakukan terkait tentang puncak tema dalam 1 tahun, misalnya kita mengadakan terkait tentang lingkungan. Nah, dari lingkungan itu mungkin ada barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kemarin itu saya membuat bros kancing dari kancing baju gitu ya. Alhamdulillah dari hasil mereka membuat itu kemudian dipentaskan, kemudian dipublikasikan, banyak orang tua, para guru, juga lingkungan sekitar itu sangat mendukung gitu. Dan dari situ saya merasakan sangat bahagia sekali. Oh, ternyata anak-anak, tidak hanya anak-anak kelas 1 atau di kelas tinggi, itu mereka sudah bisa belajar entrepreneur gitu. Dan bahagianya itu ketika mereka mendapatkan, kalau sekarang kita bahasanya cuan gitu ya, itu anak-anak sangat bahagia. Miss, ini uang aku gitu kan, ini buat aku. Iya, ini hasil dari kerja kamu nak, kemarin kita belajar gitu kan. Alhamdulillah secara mereka mendapatkan cuan itu, mereka punya pemikiran, Miss,
dari hasil ini kita diskusi, aku segini, aku mendapatkan ini, teman aku ini, sisanya Miss, aku mau masukkan ke dalam kotak amal saja. Boleh Miss? Boleh gitu, Masya Allah. Masya Jadi Allah. muncul gitu ya, saya juga agak sedikit merinding juga, anak kelas 1 gitu ya, bisa menyampaikan itu gitu, sampai orang tuanya, ya Allah Miss, terima kasih, sampai seperti itu. Jadi merdeka belajar secara merdeka itu luar biasa. Jadi semangatlah Bapak Ibu guru ya. Itu mungkin Ya, Masya Allah, keren sekali Mbak Riana. Ya benar ya, dari generasi ke generasi kita merasakan bahwa anak-anak itu semakin berkembang ya, dan setiap generasinya. Dan tentunya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru juga tidak boleh ketinggalan, harus belajar. Betul. Belajar itu hak milik semua orang gitu, semua orang harus belajar, karena dengan belajar kita bergerak dan terus bertumbuh ya. Nah, di sini biar ada nuansa yang berbeda nih, saya mau bacain juga tulisan dari Pak Parjoko ya. Ya, saya izin bacain tulisannya ya Pak. Ya. Pola pendekatan mengajar yang keliru apabila guru masih menganggap dirinya sebagai sumber ilmu, sumber informasi, sehingga beranggapan bahwa siswa itu ibarat gelas kosong yang belum diisi air dan belum bisa berbuat apa-apa. Ada juga seorang guru yang hanya memberikan tugas, menjelaskan materi pelajaran, memberikan PR kepada siswa, sehingga siswa terkesan tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi dua arah antara guru dan siswa. Sering kita jumpai juga seorang guru menjadi arogan, marah-marah hanya karena siswanya tidak bisa menjawab soal, tidak mengumpulkan tugas, nakal, pemalas, sehingga menjadikan hukuman sebagai konsekuensi alternatif yang diberikan kepada siswa dengan dalih penegakan disiplin dan penegakan aturan. Sah-sah saja apabila seorang guru menerapkan aturan. Namun, seorang guru juga harus mengubah mindset bagaimana cara mengajar yang baik dan metode yang digunakan. Apakah masih mindset lama atau baru? Seyogianya semua anak adalah istimewa dan semua siswa berbakat. Alangkah tidak adil bagi siswa apabila bakat dan talenta yang dimiliki tidak diidentifikasi oleh gurunya, sehingga pada akhirnya seorang siswa terkesan tidak bisa apa-apa dan tidak akan menjadi seorang juara. Untuk mengatasi permasalahan dunia pendidikan di Indonesia yang selama ini hanya mengandalkan guru serba bisa, guru sumber ilmu, maka pemerintah melalui Kemendikbud melakukan transformasi pendidikan, yaitu dengan kebijakan kurikulum merdeka. Dengan kebijakan ini, diharapkan pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi dan bermutu bagi semua rakyat Indonesia. Sekolah Anda sendiri bagaimana nih? Ditulis oleh Pak Parjoko, guru di SMPN 4 Narnapino, Malawi, Kalimantan Barat. Masya Allah, dari luar pulau ya Pak. Boleh Pak, kalau boleh saya minta izin, barangkali Pak Parjoko mau sedikit sharing di sini bagaimana pengalaman nulisnya di buku tentang kurikulum merdeka ini. Masih hadir Pak Parjoko di sini. Pak Parjoko masih di kelas katanya Bu Dia. Oh iya, sip. Oke, barangkali dari teman-teman di sini ada yang mau sharing atau mungkin menanyakan seputar kelas menulis yang diadakan Inscript atau seputar buku Merdeka untuk belajar secara merdeka ini. Silakan teman-teman. Ya teman-teman, ya silakan teman-teman guru semuanya berbagi ya, kita sharing biar ternyata kalau misalnya di saya ada kekurangan atau di teman lain, ternyata dari ibu guru daerah mana bisa menyempurnakan gitu ya Mbak Dia ya. Ya benar sekali. Silahkan teman-teman bebas untuk Mbak Yuni, ini kayaknya Bu Yuni sudah siap, mungkin Bu Yuni ya. Halo Bu Yuni. Ya. Halo. Nah, Insyaallah. Bu Yuni udah buka mute dan video. Bu Yuni Siswati. Iya, sepertinya sudah siap ya Teh ya. Iya, tapi nggak ada suaranya ya. Halo Bu Yuni. Oke, nggak bunyi ya. Ini siapa nih?
Siapa nih? Oke. Masih Barangkali. malu-malu kayaknya Kak Diah ya. Kak Diah, mau Iya. nanya kalau kita mau apa namanya tuh mau ordernya kemana Kak Diah? Benar Punya. sekali nih, saya mau share sekali lagi ya terkait dengan launching buku Merdeka untuk Belajar ini. Nah, teman-teman sudah bisa order mulai hari ini. Dan saya belum ganti. Agak nge-lag ya Mbak Diah ya. Apa karena ini ya lagi hujan di Jakarta juga nih? Ya, ini sinyalnya agak kurang Ya. stabil dari tadi. Di sini ada 2 jilid buku yang bisa teman-teman order mulai hari ini. 1 dan jilid 2. Kebetulan hari ini dalam rangka promo launching tanggal 27 sampai 29 Januari ini teman-teman bisa mendapatkan buku ini seharga 59.000 saja per buku dari normalnya 65 per buku untuk tiap order 2 buku ya teman-teman. Dan normalnya nih buku ini dijual dengan harga 159.000 per buku. Wah, luar biasa ya teman-teman, bisa ikut juga menjual buku ini. Jadi teman-teman bisa menjadi pioner atau perintis. Maaf ya, backgroundnya agak-agak berisik. Mungkin yang anak saya lagi ini ya, teman-teman bisa mulai order buku ini melalui Tokopedia Inscript ya. Nah, ini saya share linknya di kolom chat. Nah, silakan teman-teman bisa langsung order ke link Tokopedia yang saya share di kolom chat. Dan bisa mendapatkan buku ini dengan harga jauh lebih hemat. Jadi, bisa jadi peluang banget buat teman-teman yang ingin ikut memasarkan bukunya ya. Nah, kalau misalnya dijual lagi dengan harga 159.000 per buku, berarti teman-teman akan mendapatkan profit 100.000 per buku. Ya Allah, teman-teman ya, ini sudah bisa mulai belajar ya bersama penulis untuk mulai order di Tokopedia. Para penulis nih yang paling bersemangat untuk memasarkan buku ini ya, Bu Riana. Iya betul Mbak Diah, saya juga sudah nggak sabar pengen cepet-cepet baca bukunya, pastinya tuh isinya tuh saya tenang. Ini percetakannya ngantri gitu kan. Yang penting udah order dulu. Oke, ini Pak Joko kayaknya sudah istirahat, katanya siap untuk berbagi cerita di sini. Pak Joko, monggo dong dibuka video dan mute-nya. Silahkan Pak Parjoko. Wow, Masya Allah, Pak Parjoko, monggo. Masih di mute, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah sudah istirahat sekarang. Sekarang saya posisinya lagi di sekolah swasta, SMP Islam Tahfiz. Kebetulan hari ini jadwalnya sekolah swasta. Yang saya tulis di sekolah saya, yang di sekolah negeri itu kebetulan memang penerapan kurikulumnya itu selalu selalu tertinggal gitu ya. Artinya ketika kurikulum 2013 diterapkan, terus sekolah kami belum, masih menggunakan KTSP ya. Kemudian ketika kurikulum Merdeka ini sudah mulai disosialisasikan, kemudian kami masih menggunakan K13 gitu. Tetapi saya pribadi mengajar di sekolah negeri karena kebetulan sekolahnya juga kiri kanan depan belakang itu alam Bu, jadi lingkungan alam, banyak kayu-kayu, banyak ada kolam ikan. Kemudian disitulah saya memanfaatkan cara ngajar saya selalu tidak berpatokan pada buku, artinya tidak harus sebenarnya saya tidak mengikuti benar-benar kurikulum itu harus mengejar target ini dulu. Yang penting bagi saya itu anak itu harus dibuat senang dulu dalam belajar. Misalkan saya bawa ke alam gitu, kemudian ketika hari Sabtu kami sudah ada makan bersama, kemudian ada membersihkan kolam,
waktu itu kami masih menggunakan KTSP dan ada mata pelajaran kebetulan saya megang mata pelajaran bulog budidaya perikanan. Saya lihat mereka itu sangat antusias sekali. Ketika saya mengajar secara teori di kelas menjelaskan, mereka rata-rata pada seperti banyak yang ngantuk begitu. Artinya ternyata di situ ada perbedaan antara kita langsung ke prakteknya dengan kita secara teori. Itu pengalaman saya di sekolah negeri. Kemudian hal-hal lain lagi, saya tidak saya tidak menyalahkan Bapak Ibu guru. Tentu metodenya kan beda-beda. Ada juga yang misalkan gurunya datang, kemudian ada menjelaskan gitu. Ya sebenarnya saya juga menjelaskan Bu. Kalau misalkan materinya itu saya jelaskan. Tetapi ketika saya menjelaskan materi supaya siswa tidak ngantuk, saya itu lebih ke metode humor gitu atau semacam stand up komedi gitu. Siswa juga lebih antusias sedikit yang yang ngantuk karena kita memberikan materinya ibaratnya biar supaya mereka tidak ngantuk. Kita bikin banyak humornya gitu. Kita selingi cerita kemudian kita kepada yang berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Itu pengalaman saya selama di sekolah negeri. Artinya kita jangan menunggu kurikulum. Kalau kita mau berubah ya harus sekarang. Apalagi generasi peserta didik kita ini generasi Z, mereka tuh mengharapkan inovasi dari gurunya. Jadi tidak ya gaya mengajar itu ya seperti itu terus ya tentunya kan membosankan bagi mereka. Itu kalau saya pengalaman pribadi di sekolah negeri. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Parjoko. Kita jadi setuju banget nih sama apa yang diungkapkan oleh Pak Parjoko bahwa dengan tidak terlalu berpatokan pada buku dengan cara-cara yang kreatif justru siswa-siswa semakin terbuka ya untuk berkembang dan belajar dengan cara dan suasana yang menyenangkan. Mereka juga jadi lebih meningkat juga progresnya ya Pak. Halo. Bener banget nih, saya jadi ingat kalau guru-guru yang suka ngelucu di kelas itu justru guru-guru yang paling diingat oleh para siswa ya. Oh, jadi guru favorit malah ya. Iya benar sekali dan justru kita juga jadi lebih mudah untuk mengingat pelajaran ya dengan guru yang kadang saya itu langsung saya praktekkan kadang mungkin dari segi sikap kita atau mungkin dari mimik kita gitu langsung dipraktekkan. Mereka itu sangat senang sekali gitu walaupun tingkatannya anak SMP gitu. Biasanya kan harus anak TK atau anak SD. Ini anak SMP juga masih kita buat kayak lelucon gitu. Tapi dalam arti ada waktunya gitu. Kalau pas lagi belajar ya belajar supaya artinya biar mereka tidak tegang gitu. Waktu menyerap pelajaran kita gitu. Itu metode saya gitu. Wah, luar biasa sekali Pak Parjoko. Terima kasih. Wah, kita jadi makin semangat nih, tertular oleh semangat Pak Parjoko dalam mengajar siswa-siswa. Dan pastinya saya yakin Pak Parjoko di sana menjadi guru favorit murid-muridnya ya. Amin, Mbak Diah ya, Masya Allah. Memang seharusnya tuh guru itu harus serba bisa gitu ya. Nah sebenarnya dari semua kebisaan itu tertuang semuanya di buku Merdeka Belajar ini nih. Waduh, terbit gitu ya. Iya. Benar Bu Riana, saya udah baca nih beberapa yang luar biasa sekali ya, banyak ilmu yang bisa saya dapat dan saya juga mau order nih, mau borong saya hari ini buku Merdeka Belajar dalam 2 jilid dan saya mau semangat memasarkan juga buku ini bersama teman-teman penulis lainnya ya, karena saya juga selalu sounding ya di grup penulis aktif. Jangan hanya jualan buku yang ditulis saja, tapi kita juga harus menjadi penebar literasi yang bermanfaat bagi seluruh lingkungan kita ya. Jadi semangat semuanya teman-teman, manfaatkan promo yang harga launching ini karena teman-teman bisa
lebih optimal nanti dengan harga yang lebih hemat, tentunya profit yang didapat juga lebih besar ya teman-teman. Silakan bisa langsung meluncur ke link Tokopedia yang saya share, ada 2 jilid di sana, dan kedua jilid ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kita bisa jadi masukan juga, walaupun kita bukan guru ya, sebagai orang tua juga jadi masukan berharga buat kita bagaimana mendidik generasi kita agar lebih kreatif, lebih semangat belajar tidak dijadikan beban, tapi justru dijadikan kesenangan untuk bisa terus berkembang ya. Betul Mbak Dia. Betul Teh. Betul. Betul ya Teh, Tendari ya. Alhamdulillah masih ada di sini dan betul banget. Dan dia Kak Riana dan semua yang hadir di sini, saya izin undur diri karena jam 10 saya sudah ada undangan untuk mengajar di Bank Syariah Indonesia. Silakan lanjutkan dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Nuhun Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Mbak Dia, lanjut lagi. Iya. Ya, lanjut lagi nih Bu Riana. Barangkali di sini ada teman-teman yang masih ingin bertanya seputar bukunya atau mungkin tentang mau sharing sedikit, silahkan. Iya, kalau saya tadi kemarin tuh di grup Mbak Dia saya sudah pesan 2, tapi kalau melihat dari tadi ini kita launching kemudian share gitu ya semua pengalaman, saya jadi mau nambah lagi pesanannya, orderannya nih. Iya benar Bu Riana, aku tuh dimanfaatin banget ya. Saya malah udah kepikir nih, saya mau ngasih buku ini ke siapa, harus ke sekolah anak saya juga harus kebagian ya, sekolah anak saya. Anak saya ada 3, jadi sekolahnya juga semuanya harus dapat. Ya? Iya benar, Bu Riana. Iya, pastinya juga para guru dan siswa juga sudah mulai list PO dari kemarin ya, Bu. Betul. Nih Mbak Dia kayaknya tadi nih Mbak Yuni sudah buka ininya nih mikrofonnya, mungkin ada mau yang di-share gitu Mbak Yuni, dipersilakan Mbak Yuni. Silakan Bu Yuni. Kita masih ke Silakan Bu Yuni. Atau mungkin teman-teman lain, Bu Yuni. Ya, di sini ada Mbak Nasumi, Mbak Gita, ada Bu Guru Lucy juga di sini ya. Ada Bu Guru Rina Rahmawati, sahabat saya juga nih. Silakan, barangkali Bu Guru Lucy nih mau sharing. Silakan, Bu Lucy ada. Bu Lucy anak juga. Ada Bu Dona. Ya, ada Bu Dona juga. Bu Dona ini salah satu penulis yang sangat aktif ya. Boleh Bu Dona? Silakan, dari tadi udah standby terus nih, saya lihat. Semangat banget kayaknya nih. Silakan Bu Dona, barangkali ada yang mau di-sharingkan seputar kurikulum Merdeka ini, atau barangkali mau kepoin buku ini, silakan teman-teman. Ibu Tuti Susilowati. Nah, ini ada Bu Guru Lucy. Ya, Bu Guru Lucy. Assalamualaikum Bapak warahmatullahi Ulu, wabarakatuh. Kami ini aku lagi di rumah sakit. Wah, siapa yang sakit, Teh? Ibu Dewi Sandra Amelia. Ibu mertua lagi sakit, mau fisioterapi ya hari ini. Ngambil nomor antrian, banyak banget. Lihat di belakang. Semoga Ibu mertuanya cepat sehat lagi ya, Teh. Masya Allah, jadi ini banget apa berisik banget. Iya. Iya, maaf ya, aku telat masuk gabung. Iya, apa namanya? Allah, semangatnya Bapak Ibu guru banyak banget kan, sampai berapa tuh? Murid 90 lebih ya, Bapak Ibu guru 180. 180, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa lanjut lagi ke batch yang kedua gitu ya, Bapak Ibu guru yang lebih banyak lagi, bahwa satu kebanggaan nanti kan ketika kita sampaikan kepada anak gitu kan. Di sekolah saya 1 orang, alhamdulillah ada yang bisa ikut ya kemarin tuh, karena mungkin nggak sempat Bu tuh malu gimana segala macam lah anak-anaknya, jadinya
sudah aku ajak ya, ayo dong nulis gitu, ini bareng-bareng dengan teman-teman kalian seluruh Indonesia. Satu orang yang ikut, alhamdulillah. Tapi dia masuknya di jilid 2. Wah, alhamdulillah ya Teh. Alhamdulillah satu orang pun mungkin mudah-mudahan gitu ini jadi penyemangat. Nanti itu sudah kita order sekarang ya. Nanti Ya, bukunya sudah udah bisa. nyampe di sekolah. Aku kan nanti bakal liatin tuh ke anak-anak yang jilid 1 ada Bu Lucy gitu kan. Dan di jilid 2 Wah. ya gitu. Ya mudah-mudahan itu jadi penyemangat gitu bahwa yang ikutan itu bukan cuma anak Bandung gitu, bukan cuma Benar, Jawa seluruh Barat, gitu. Indonesia Bahkan ya. pada ikut gitu kan, Sumatera, Kalimantan, iya Sulawesi, wah pada ikut semua gitu. Jadi kan ya ada kebanggaan gitu bahwa baru istilahnya kan karena memang anak-anak belum terbiasa untuk menulis ya, dalam artian sekarang apalagi nulis buku, mudah-mudahan ini jadi pemicu teman-temannya yang lainnya bisa ikutan nulis juga ya. Kita juga ke guru yang lain. Saya juga kemarin kan gini ngajak suami ya, karena suami juga kan guru. Ayo Pak, daftar gitu. Kan nulis Pak gitu. Ya alhamdulillah bisa selesai juga. Alhamdulillah. Salah satu ibukan dia tuh, Ibu gimana nih kerjaan banyak. Stop lah, dia bilang ayo. Pokoknya biar semangat juga. Jadi kan nanti jadi penyemangat juga di sekolah tempat beliau ngajar ya gitu. Apalagi kan kalau saya lihat ya di Kota Bandung, gerakan literasi kayaknya lebih kerasa gitu dibanding dengan kabupaten ya. Ya paling tidak sekarang mungkin saya juga dengan menulis seperti ini membuat antologi ya, apalagi inskrip antologinya yang non fiksi kan ya, ini juga bikin saya semangat. Yang walaupun tidak semua judul saya ikutin, paling tidak ya mudah-mudahan mulai Februari ini sampai Desember bisa ikut terus. Bapak Ibu yang hadir di siang hari ini, berapa orang nih? Ada 27 yang hadir ya. Ayo pada ikutan pentas nubar, tulis bareng. Iya, bener banget Teh, masih dibuka ya kelas pentas nulis bareng di mana teman-teman bisa ikutan menulis dan punya puluhan karya ya tahun ini. Kita sampai 41 batch, teman-teman masih bisa daftar dengan harga 350.000 dan masih bonus kelas nulis anak ya sejumlah 5 batch ya. Jadi orang tuanya menulis, anaknya juga menulis, ponakannya juga boleh, silahkan, tidak harus anak ya, keponakan juga bisa bagi buku bisa mengajak murid-muridnya juga ya. Ya, aku juga mau ngajakin ponakan-ponakan nih nanti. Wah, Masya Allah. Ada soalnya kan tidak semua keponakan saya juga senang nulis ya. Jadi ada 1-2 yang kemarin itu tantangan di sekolahnya, sharing di itu nulis Instagram. Nah di Instagram dia harus nyari fotonya, harus bikin caption kan, harus tulisan mulai bagus. Dia bilang ini anak kayaknya aku ajak besok untuk nulis di pentas nubar buat anak-anak kan sampai SMA ya. Anak umur berapa tahun Teh? Iya, sampai umur 15 tahun Teh bisa ikutan untuk kelas nulis anak. Di atas itu bisa ikutan kelas nulis bareng dewasa Teh. Ya, SMA sudah bisa ikut kelas nubar dewasa Teh. Nah, di sini ada pertanyaan nih dari Mbak Nasumi. Ini murid ikutan nulis juga atau hanya guru saja? Nah, di buku Merdeka untuk belajar secara merdeka ini semua para guru dan siswa menulis bersama-sama Mbak Nasumi. Jadi kita bisa dapat sudut pandang guru dan sudut pandang murid tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka ini ya, tidak hanya mungkin di sekolah ya, di rumah kita bisa mulai meng-ATM ya, bagi para orang tua bisa mulai meng-ATM kurikulum merdeka ini ya. Teman-teman silakan, di sini sudah saya share, yang mau ikutan nulis bareng dan dibukukan oleh Inscript, jangan lewatkan kesempatan, langsung aja daftar pentas nubar ini. Sudah saya share nih link landing page untuk pentas nubar. Karena sudah di-share infonya tentang kelas nulisnya, dan di sana teman-teman bisa langsung mendaftar untuk pentas nubar ini ya, mumpung masih bonus 5 batch kelas nulis anak ya. Allah. Iya betul, menulis itu memang menuangkan sesuatu yang tidak bisa kita ucapkan gitu ya Mbak Dia ya. Karena dengan menulis itu sepertinya kita punya kepuasan tersendiri gitu Kak Dia, Masya Allah. Intinya satu, istiqomah gitu ya.
pelan-pelan, benar. sedikit-sedikit gitu. Ya, dan salah satu cara istiqomah adalah dengan kita konsisten menulis. Dengan Betul. ikutan pentas Nubar, kita jadi konsisten menulis tiap 2 minggu. Kita bisa menetapkan satu buku, itu sudah sangat luar biasa. Dalam setahun bisa puluhan buku yang kita tulis bersama-sama. Kita juga pasarkan bersama, jadi gerakan positif yang masif dan dikerjakan bersama-sama ya, Bu Riana. Iya, betul. Jadi kalau bahasanya kita sekarang mah jika sedang kita lagi galau gitu atau kesusahan, jangan lupa membaca dan menulis gitu. Iya, ya, benar banget. Masya Allah, nggak kerasa nih udah 1 jam ya kita iya, Masya Allah. buku dan sekaligus launching buku hari ini. Kayaknya segitu dulu ya, Bu Riana. Iya, Mbak Dia. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu yuk. Boleh. Iya. Yang masih ditutup kameranya ya mungkin bisa dibuka ya Mbak Dia ya, biar kita punya kenang-kenangan nih. Iya, benar banget. Ya, Masya Allah, udah mulai buka kameranya satu-satu nih. Wah. Ya, silakan teman-teman dibuka kameranya, kita foto bareng buat kenang-kenangan luar biasa hari ini ya. Semuanya semangat, semuanya terinspirasi. Ya, silakan. Barangkali ada lagi yang mau buka kamera, kita ikutan foto bareng yuk. Sudah ya? Mana? Udah siap ya teman-teman? Ya Mbak Dia, ya ini gaya terbaiknya. Iya, benar banget. Biar tertular semangatnya ya. Tuh. Bismillah. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Riana dan teman-teman semua yang telah berkenan hadir. Nggak kerasa 1 jam kita saling berbagi, saling sharing, dan luar biasa ya hari ini rasanya kita ingin cepat-cepat bertemu kembali ya di kesempatan yang lain. Jangan lupa nanti kita minggu depan juga akan bedah buku lagi dan saya akan share di grup ya. Insya Allah hari Kamis nanti akan ada bedah buku lagi. Silakan teman-teman bisa ikutan dan ajak teman-temannya sebanyak mungkin, ajak tetangganya, ajak teman-teman kuliahnya, teman sekolahnya, semuanya bisa diajakin, ajak murid-muridnya, ajak anak-anaknya, boleh ya kita bedah buku beramai-ramai sambil sharing. Ya, saya tunggu ya di bedah buku selanjutnya. Dan sebagai penutup, barangkali saya bisa kembalikan ke Ibu Riana. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dia. Wah, banyak sekali ya ilmu yang sudah di-share untuk menutupi semua yang ada kekurangan pada diri kita. Tapi sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Allah dan milik Tuhan yang Maha Esa. Semoga dengan share hari ini bisa menjadikan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk Mbak Dia, saya mau kasih pantun juga. Wah, dapat bonus nih saya. Ya, paling senang kalau dapat hadiah. Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya Mbak Dia. Masya Allah. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih juga pantunnya. Senang banget saya. Bapak Ibu Guru semua, saya sekali lagi mohon maaf sebagai moderator mungkin ada sedikit sikap, ucapan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita saling mendoakan dalam kebaikan. Semoga kita selalu sukses di setiap langkah kita dan kita bisa menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang memang jauh juga lebih baik dari diri kita. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan Mbak Dia. Sekali lagi mohon maaf, salam sehat semuanya, sampai ketemu kembali. Izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.